Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan di mata kuliah pemrograman berorientasi objek di pertemuan 8 ya. Pada pertemuan 8 ini, ini pertemuan 8 mengenai pewarisan. Jadi di pewarisan ini sebelumnya memang sudah saya jelaskan dasarnya mengenai inheritance dasar dan pewarisan dasar di modul di pertemuan 7. Jadi di sini kita akan membahas lagi lebih dalam bagaimana bentuk konsep dan proses-proses yang ada serta pembuatan dari kelas-kelas turunan di pemrograman berorientasi objek ini. Jadi sebenarnya kalau mengenai pewarisan ini memang banyak yang harus bisa dipelajari, dan kita juga sama-sama saling belajar bagaimana menerapkan dari fungsi-fungsi yang ada, kelas-kelas yang ada bisa saling berhubungan, itulah istilahnya. Maka di sini ada beberapa konsep dalam model pewarisan di pemrograman berorientasi objek ini. Yang pertama adalah pewarisan adalah proses penciptaan kelas baru dengan mewarisi karakteristik kelas yang telah ada, ditambah karakteristik unik kelas baru tersebut. Lalu di sini maksudnya adalah pewarisan ini bisa memproses penciptaan kelas yang baru dengan mewarisi karakteristik kelas yang telah ada. Jadi dia dalam membuat kelas baru bisa juga mewarisi, istilahnya menghubungkan dengan kelas yang ada, yang sudah ada. Jadi bisa membuat kelas baru yang sudah ada, lalu ditambah karakteristik unik kelas baru tersebut. Bedanya hanya ditambahkan karakteristik uniknya aja. Lalu kelas yang menjadi turunannya mewarisi fungsionalitas yang telah ada. Jadi kelas yang menjadi turunan, istilahnya kelas yang dipakai dalam hubungan setiap kode kelasnya itu akan menjadi fungsi-fungsi yang ada pada setiap kelasnya. Lalu pewarisan yang dimana itu digunakan mengorganisasikan program maupun menciptakan klasifikasi ya, berhierarki ya. Jadi di sini maksudnya adalah digunakan untuk mengorganisasikan program. Contohnya itu biar program kita itu lebih struktur istilahnya. Dalam metode pemodelan pewarisan ini dia harus terstruktur. Setiap kelas-kelas yang ada harus saling berhubungan dan fungsinya itu harus sesuai dengan algoritma atau program yang akan kita buat. Lalu dalam Java class yang diwarisi disebut superclass. Dalam Java class itu biasanya kelas yang diwarisi itu disebut dengan superclass ya. Lalu sedangkan kelas yang mewarisi itu disebut dengan subclass. Itu disebut dengan subclass kalau kelas yang mewarisi itu adalah subclass. Subclass ini mewarisi semua metode dan variabel superclass. Maksudnya di sini adalah hal ketika kita membuat subclass, maka dia akan mewarisi semua metode yang ada di variabel superclass yang paling atas istilahnya ya. Lalu hal tersebut sama halnya dengan mengopi kode dari kelas lain. Jadi istilah kode tersebut sudah bisa kita pakai dari superclass itu kita masukkan ke dalam subclass. Jadi di sini ada contoh pembuatan kelas turunan. Di sini ada bagaimana cara pembuatan kelas turunan. Kita membuat kata kunci pembuatan kelas turunan adalah extend. Jadi di sini untuk membuat kelas turunan kita buat extend. Di sini ada kayak extend kan, extends namanya. Class identifier extend superclass. Di sini kita buat penjelasannya adalah identifier mengacu ke nama kelas turunan baru yang akan dibuat. Lalu superclass mengacu nama kelas yang diwarisi, sedangkan kelas body adalah merupakan badan kelas yang baru. Jadi di sini kita buat ada beberapa kelas ya. Lalu di sini ada Apabila kita ingin menurunkan superclass eksternal, maka harus melakukan import dengan pernyataan import. Jadi kita bisa juga
membuat pernyataan untuk menurunkan superclass eksternalnya, maka kita harus membuat kode di bagian kelasnya, itu adalah pernyataan import superclass. Di sini selanjutnya adalah contoh kelas turunan, yaitu contohnya di sini ada kelas student toy yang merupakan subkelas person toy. Pada kelas student toy ditambah data NRP, strata, departemen serta metode pengaksesannya. Ini berikut ini adalah sintaksnya, dapat dilihat di sini. Dapat dilihat ya, di sini ada sintaksnya, itu adalah package toy. Kita buat terlebih dahulu package toy. Lalu public class person toy. Di sini kita buat tipe data string, name, address line, lalu CT, integer, egg, umur. Lalu kita buat public person toy, name sama dengan kutip 2. Ya, selanjutnya adalah next sintaksnya, kita buat lagi public class person toy, kita tambahkan public person toy string new name, string name address line, string new address line 2, string new CT, the integer new 8. Di sini kita buat pewarisan, yaitu dengan nama address 1 sama dengan new address line 1. Di sini kita akan ambil dari yang sudah kita buat sebelumnya di address line 1. Lalu buat lanjut aja, ini satu halaman kode. Lalu buat lagi public void set name untuk mengambil nama. Lalu kita akan buat lagi, nanti diisi namanya, alamat, name itu diisi. Lalu public string str sama dengan nama, akan memanggil name yang sudah ada dibuat di kode sebelumnya di bagian atas, alamat. Oke, ini alamat, lalu return string. Lalu buat lagi di bawahnya next syntax kodenya, kita buat static void next. Ini masukkan kodenya person toy. Di sini kita mau buat nih person toy selamat jalan warung, kita buat alamat. Nah, di sini kita buat system out print ln selamat sebagai person, system out print l di get name ini mengambil nama, ini alamat line 1, line 2, lalu kita buat kota dan umur egg. Lalu selanjutnya, oke, ini sudah selesai satu kode semuanya. Nanti kalian bisa contohkan di NetBeans-nya, silahkan dikerjakan nanti di bagian praktikum. Lalu sintaks contoh student toy .java. Lalu kita buat tadi itu bagian untuk person toy ya. Oke, person toy. Lalu kita buat ke student toy. Kita buat lagi package toy, kita buat Java baru di satu package yang sama. Kita buat di sini public class student toy extend person toy, maka dia akan memanggil juga pewarisan dari person toy-nya. Nah, kita buat kode seperti ini, panggil dari seperti tadi, buat juga. Ini kode selanjutnya sama seperti tadi, tinggal ketikkan aja di NetBeans-nya sampai di bagian terakhir untuk pemanggilan. Jadi di sini sudah terhubung antara person toy dengan student toy-nya. Itulah artinya pewarisan data dari student toy, person toy dengan student toy. Lalu di sini diagram OML dari person toy and student toy-nya. Bahwasanya kata kunci extend memberitahu bahwasa Java student toy adalah subclass person toy dan mewarisi field dan metode di kelas person toy. Kalau kita sudah menggunakan extend, maka akan otomatis di data yang di person toy-nya akan bisa kita ambil dari data student. Jadi kita bisa mewariskan atau mengambil field dari data person tersebut yang sudah kita buat tadi, kita masukkan ke dalam data field yang student, kita panggil, bisa itu, maka akan bisa dipanggil dengan data yang sebelumnya. Lalu ini adalah bentuk dari diagram OML dari person toy and student toy-nya. Jadi hanya satu ya, di sini kita buat pemanggilan. Nah, ini ada student, ini ada person. Lalu petunjuk ringkas penggunaan pewarisan, yaitu kita petunjuknya dasarnya ini harus diingat bahwasanya yang pertama, tempatkan operasi-operasi dan field yang sama di superclass. Jangan gunakan protected field
gunakan pewarisan untuk memodelkan hubungan is. A. Jangan gunakan pewarisan kecuali semua metode yang diturunkan berarti. Lalu gunakan polymorphism, bukan informasi tentang tipe. Selanjutnya adalah petunjuk ringkas penggunaan pewarisan. Di sini kita yang pertama untuk tempatkan operasi pada field yang common di superclass. Apabila pada contoh persentoid dan studentoid, maka field name birthday di kelas persentoid tidak mereplikasinya di kelas studentoid. Tidak mereplikasinya ini maksudnya mendouble ya, di double datanya, digandakan. Lalu yang kedua adalah tidak menggunakan protected field. Metode protected ini dapat berguna untuk mengindikasikan metode yang belum siap untuk penggunaan umum dan seharusnya diredefinisi di subclass. Ketiga, gunakan pewarisan untuk membedakan hubungan is dan a. Lalu penggunaan pewarisan perlu memperhatikan bahwa subclass memang merupakan kelas dari superkelasnya. Penunjuk ringkasnya ini bisa penggunaan pewarisan. Selanjutnya adalah tidak menggunakan pewarisan kecuali semua metode yang diturunkan berarti. Artinya, untuk melakukan pewarisan perlu diperhatikan bahwa sifat-sifat dari superkelas memang dibutuhkan oleh subkelas. Oke, ini dapat dilihat contoh. Ini adalah contohnya, bisa dibaca-baca. Lalu ini ada deklarasinya. Ini ada prosesnya. Kayak seperti itu. Mungkin ini adalah contohnya. Jadi ini nanti bisa dikerjakan langsung di bagian. Nah, ini ada contoh ya, pembuatan untuk kelas turunannya, yaitu mobil, truk, dan motor. Coba nanti dikerjakan untuk menyimpan variabel dan metode khusus untuk setiap jenis kendaraan. Kan di sini kita harus buat 3 kelas yang ada di dalam satu kode. Silakan nanti dikerjakan. Nah, ini kelas mobil, kelas truk, kelas motor. Oke. Berdasarkan dari diagram di atas, maka dapat dilakukan pencetakan informasi sebagai berikut. Nah, di sini kita membuat cetaknya. Sistem out print ln data kendaraan, nomor polisi. Lalu jika kendaraanku instance of mobil, maka tampilkan data jenis kendaraanku. Ambil data dari mobil yang di atas tadi. Nah, di sini nanti silakan dicoba dijalankan. Perhatikan bahwa untuk setiap jenis objek, komputer akan menguji satu persatu tipe objek yang disimpan dalam kendaraanku. Jika kendaraanku atau kode kendaraanku ya merujuk pada objek bertipe truk, maka casting kode mobil kendaraanku akan menampilkan pesan kesalahan. Oke. Mungkin itu saja lah ya yang bisa dapat saya jelaskan. Nanti bisa dibaca-baca kembali dan dikerjakan latihan-latihan yang ada di modul ini. Saya rasa cukup mudah untuk pengerjaan modul bahasa pemrograman berorientasi objek ini lah ya. Oke, saya tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.